Halo lagi sahabat Kompas TV, bersama saya Edwin Chan di Top 3 News Kompas TV, di mana kita akan membahas 3 berita paling populer hari ini, Sabtu 18 Desember 2021. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berikan subscribe untuk YouTube channel Kompas TV. Sahabat Kompas TV, untuk berita yang pertama, Kementerian Kesehatan kembali mendeteksi 2 pasien konfirmasi COVID-19 varian Omicron. Dengan demikian, terdapat 3 kasus konfirmasi varian Omicron yang ditemukan di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, Magister Epidemiologi. Ia mengatakan 2 pasien tersebut merupakan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omicron yang baru kembali dari luar negeri. 2 pasien terkonfirmasi terbaru adalah IKWJ berusia 42 tahun berjenis kelamin laki-laki yang memiliki riwayat perjalanan dari Amerika Selatan. Sementara 1 pasien lainnya adalah M berusia 50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki yang memiliki riwayat perjalanan dari Inggris. Saat ini keduanya sedang menjalani karantina di Wisma Atlet. Sedangkan untuk pasien Omicron pertama terkonfirmasi pada Kamis lalu atas inisial N, seorang pekerja pembersih di Wisma Atlet Kemayoran. Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan khusus SGTF yang dilakukan oleh Badan Litbang Kesehatan pada tanggal 14 dan 15 Desember lalu. Sahabat Kompas TV, untuk berita yang berikutnya, tanggap darurat bencana Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur diperpanjang sampai 7 hari ke depan. Keputusan tersebut dilakukan menyusul adanya peningkatan status Gunung Semeru dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Pada masa tanggap darurat ini, fokus penanganan bencana meliputi penyelamatan, evakuasi korban, penyediaan tempat aman bagi pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemulihan sarana dan prasarana. Sementara itu, terkait relokasi bagi pengungsi, pemerintah daerah masih melakukan pendekatan dengan pengungsi sehingga mau menempati hunian sementara. Rencananya, hunian sementara ini akan dibangun di 2 tempat. Adapun sudah dilakukan kajian di kedua lokasi, termasuk dengan Badan Geologi. Sahabat Kompas TV, untuk berita yang terakhir pada Top 3 News kali ini datang dari Pemprov DKI Jakarta yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 menjadi 5,1% atau sebesar Rp225.000. Dengan kenaikan sebesar 5,1%, upah minimum provinsi DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854. Sebelum direvisi, kenaikan UMP DKI hanya Rp37.749. Sedangkan jika ditelusuri ke belakang, pada tahun-tahun sebelum pandemi, rata-rata kenaikan UMP di DKI selama 6 tahun adalah 8,6%. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria pun mengklaim kebijakan ini menjunjung asas keadilan bagi buruh dan pengusaha. Kenaikan UMP kan kami mengikuti formula yang ada ya, yang sudah disusun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja ya. Nah, kami terus mengupayakan agar kenaikan UMP ini lebih adil, lebih bijaksana untuk kepentingan kesejahteraan para buruh, juga kepentingan para pengusaha, kepentingan pemerintah, dan yang paling penting adalah kepentingan masyarakat secara umum. Jadi pasti Pemprov DKI Jakarta memperjuangkan kepentingan kesejahteraan buruh dan elemen lainnya. Sahabat Kompas TV, itulah dia 3 berita paling populer yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti Top 3 News Kompas TV berikutnya. Saya Edwin Chan, pamit undur diri. Berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga Anda. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk terus taati protokol kesehatan. Sampai jumpa.